Misi. Masih dari mana mas? Saya dari kosan. Oh dari kosan. Datang sini ketemu sama Ya, sama Romo. mau yang apa itu bang? Terima kasih. Mari mas, mari. Ya, terima kasih. Oh, monggo dulu mas. Oh ya, terima kasih. Oh iya mas, kita belum kenalan ya. Ini mas namanya siapa? Nama saya Abbas. Abbas. Iya. Oh iya. Mas tahu saya dari mana? Tahu pastoran dari mana? Saya tahu dari teman, katanya pastor bisa membantu dalam ya dalam berbagai masalah yang dihadapi anak-anak muda atau orang-orang yang bermasalah seperti itu. Oh ya, sebelum itu perkenalkan saya tahu dulu. Mas ini asalnya dari mana? Kerja atau kuliah? Oh, sekarang saya semester 6, lalu saya juga kos, dan itulah saya datang di sini karena ada beberapa hal yang apa ya tidak bisa saya selesaikan begitu. Oh iya. Saya lihat dari Mas tadi ketika datang duduk, rupa-rupanya memang ada masalah besar di pundak Mas ini. Jadi tolong bantu saya untuk mengetahui apa masalah Mas. Eh, jadi sebenarnya banyak yang menjadi persoalan saya saat ini. Yang pertama itu karena eh, saya itu eh, masih apa ya, ternyata kecanduan eh, judol judi. Jadi dari judi itu akhirnya muncul beberapa masalah. Lalu muncul meminjam uang kepada teman, lalu pura-pura meminta kepada orang tua. Saya mengatakan ini untuk kuliah, tetapi saya gunakan untuk judi. Lalu ya akhirnya itu juga saya dikala. Lalu saya juga sekarang semester 6 dan sedang mempersiapkan skripsi, tapi pikiran saya itu terbagi-bagi, dan juga dari semua persoalan yang saya hadapi itu saya tidak pernah lagi pergi ke gereja. Itu. Dan itu hubungan dengan orang tua itu yang karena sudah ketahuan, lalu hubungan dengan orang tua itu tidak berjalan dengan baik, komunikasi akhirnya renggang. Ya, saya bisa memahami masalah yang Mas alami saat ini, misalkan sangat sulit ya, sangat kompleks. Tapi tadi saya mendengar Mas judi, pinjaman dan sebenarnya itu judi memang hobi atau bagaimana sampai menjudi? Jadi awalnya itu karena saya melihat teman saya, dan ada teman saya yang beberapa kali menang, lalu saya tertarik untuk mau mencoba, tetapi ternyata itu yang menguras sebenarnya uang saya tidak sadari selama ini. Itu saya hanya modal ikut-ikut saja. Ya memang sesuatu yang menarik itu kadang-kadang memang membuat kita ingin melakukannya secara terus-menerus, tetapi terkadang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita suka, apa yang kita senangi itu ternyata memiliki dampak yang negatif untuk diri kita sendiri seperti itu. Nah, saya terus saya ingin bertanya lagi sebenarnya. Uh, Mas kan datang kuliah di sini, lalu tadi orang tua tidak lagi memiliki hubungan yang harmonis dengan orang tua karena kegiatan seperti ini yang negatif. Terus sebenarnya apa yang ingin Mas harapkan dari
kehidupan Mas yang saat ini. Mas ingin seperti apa, ingin baik seperti apa? Kalau untuk sekarang ya saya mau memperbaiki kesalahan saya, ya mau membangun hubungan kembali bersama dengan orang tua, hubungan baik. Lalu dari pikiran-pikiran itu saya mau fokus untuk kuliah, tidak main judi lagi. Tapi ya itu yang membuat saya bingung saat ini, saya tidak tahu jalan keluarnya itu. Baik, niat Mas ini sangat baik, sangat luar biasa, ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah Mas lakukan. Itu sesuatu yang harus diapresiasi, harus dihargai, dan patut untuk ditindaklanjuti seperti itu. Dalam keadaan seperti ini, Mas ini adalah manusia yang berharga begitu. Tentu berharga bagi orang tua, berharga bagi teman-teman. Karena Mas ingin membangun kembali relasi yang baik, ingin memperbaiki hidup, maka Mas bisa mulai saat ini bertekad untuk tidak lagi berjudi, tidak lagi pinjam online, lalu fokus pada perkuliahan. Ini sekarang Mas sudah mulai skripsi ya? Iya betul. Mulai ya. Sudah sebentar lagi selesai pendidikannya. Orang tua tentu berharap dalam waktu dekat bisa menyelesaikan pendidikan, dan saya pikir orang tua mungkin merasa apa ya, kurang enak ya, tidak begitu puas dengan kelakuan Mas yang saat ini. Tetapi saat ini Mas sudah mau bertobat, mau memperbaiki diri. Saya pikir itu suatu kebahagiaan bagi orang tua. Dengan sendirinya ketika Mas sudah memperbaiki diri, pasti orang tua akan merasa senang, apalagi ketika sudah nanti menyelesaikan pendidikan dengan baik. Itu sesuatu yang sangat baik untuk diapresiasi dan untuk ditindaklanjuti. Mungkin masih ada sesuatu yang sepertinya masih ada sesuatu yang mengganjal di hati Mas, atau ingin disampaikan Mas seperti itu. Sampaikan saja. Sebenarnya saya juga bingung untuk yaitu persoalan dengan orang tua. Saya bingung harus seperti apa supaya orang tua bisa percaya lagi kepada saya, atau ya kepada teman yang mungkin saya pinjam uangnya dan saya belum mengembalikan, sehingga ya saya ingin mencari solusi tapi saya tidak bisa sendiri seperti itu. Oh ya, kalau boleh tahu orang tuanya tinggal di mana? Orang tua tinggal di Sulawesi. Sulawesi. Jadi kedua orang tua tinggal Sulawesi, saudara-saudara juga di sana. Iya, semua saudara di sana juga. Itu Mas datang kuliah ke sini. Iya. Ya saya pikir niat Mas sudah baik. Jadi soal kesulitannya, Mas bisa menghubungi orang tua, bisa minta maaf supaya relasi itu bisa harmonis kembali. Lalu untuk teman-teman bisa dikomunikasikan kerjasama dengan teman. Yang penting ini ya dulu, karena saya pikir teman-teman Mas mungkin sudah enggan lagi menjalin relasi, karena ya apa yang telah Mas lakukan itu yang mereka lihat. Tetapi sekarang kalau Mas ingin memperbaiki diri, saya pikir komunikasi dengan mereka itu sangat baik untuk dilakukan dengan mereka agar relasi ini bisa harmonis kembali. Saya pikir begitu. Kalau untuk pergi ke gereja sendiri itu bagaimana? Karena ya apa ya, saya ada unsur malu juga karena beberapa teman sudah tahu. Berarti akhirnya ini kan setelah Mas judol, pinjol, akhirnya jarang ke gereja. Nah sekarang kan Mas sudah bertekad dan ingin kembali ke gereja, tetapi ada perasaan malu seperti itu.
Hmm, saya pikir perasaan itu sekarang mungkin tetap ada, tetapi coba dulu ke gereja. Saya yakin teman-teman di gereja, datang di gereja di sini juga tidak apa-apa. Itu lebih baik datang saja, karena semua umat pasti akan menerima dengan baik seperti itu. Tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dicemaskan lagi. Ya, karena sudah berniat dan bertekad baik untuk datang menjalin relasi dengan Tuhan. Saya pikir itu sesuatu yang sangat baik dari Mas. Saya pikir itu bisa saya sampaikan dulu, mungkin nanti saya bisa komunikasikan lagi dengan Romo bagaimana perkembangan saya gitu. Baik, terima kasih ya. Di sini selalu terbuka, usah terbuka. Datang kapan saya kalau ada perlu, bisa kontak di WA. Nanti saya bagi nomor WA. Sini terbuka, jadi saya pikir selalu ada ruang untuk berkomunikasi seperti itu ya. Oh ya, terima kasih banyak. Baik begitu mungkin saya pulang dulu. Oh iya baik, ya semangat ya. Terima kasih.